Nama Abdul Qohar Muzakkar lebih dikenal sebagai sosok pemberontak. Namun apabila kita mencermati lebih dalam latar belakang di balik sikap politiknya, kita akan tahu bahwa dia adalah korban di balik proses alamiah pembentukan tentara sebagai organisasi yang profesional. Nasibnya seolah mewakili nasib orang-orang daerah yang tidak bisa menentukan nasib sendiri. Qohar lahir tanggal 24 Maret tahun 1921 di Kampung Lanipa, Distrik Ponrang. Ayahnya bernama Malinrang, keturunan bangsawan yang cukup kaya dan terpandang. Setelah tamat sekolah rakyat di Lanipa, Sulawesi Tenggara, Qohar melanjutkan studi ke Jawa. Ia memilih Solo dan masuk sekolah Mualimin yang dikelola Muhammadiyah. Masa studinya hanya berjalan 3 tahun, tahun 1938 sampai tahun 1941, kemudian terputus karena ia terpikat dengan perempuan asal Solo yang kemudian dinikahinya. Ia kembali ke Lanipa. Keluarga besarnya gempar karena ia membawa istri orang Jawa. Di kampung halaman, Qohar aktif dalam organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, ia berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Begitu bersemangatnya, sampai ia rela naik sepeda ke Rapang hanya untuk bertemu pemimpin pasukan Jepang. Singkatnya, ia berhasil menarik hati para saudara tua. Selama pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, ia bekerja sebagai pegawai Nippon Dohopo di Makassar. Namun di tengah keluarga besar, sikap Qohar yang anti-feodal membuatnya tersingkir. Ia dituduh memicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan Luwu, sehingga dikenai hukuman Ripao Pangitana, atau diusir dari Palopo, tanah kelahirannya itu. Qohar pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang dengan nama usaha Semangat Muda. Ia mengekspansi usahanya sampai ke Jakarta dengan mendirikan toko Luwu. Di tokonya ini, Qohar beberapa kali mengadakan pertemuan politik. Pasca proklamasi, Qohar mendirikan gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (GEPIS) yang berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi. APIS bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia. API. Qohar bersama API ikut terlibat dalam Rapat Besar Ikada, Jakarta, tanggal 19 September tahun 1945. Dalam rapat raksasa yang bersejarah itu, Qohar bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik menentang kembalinya penjajah, dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia (KRIS). Daerah operasinya mencakup Karawang, Subang, Tangerang, beberapa daerah di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Qohar tidak bertahan lama di KRIS. Sejak awal pembentukan KRIS di Jakarta pada tahun 1945, Qohar sudah menunjukkan ketidaksetujuannya. Tapi, bersama KRIS ia sempat berperan membebaskan 800 tahanan di Nusa Kambangan, sebagian besar adalah laskar yang berasal dari Bugis Makassar. Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Pingit, Yogyakarta, dan menjadi bagian Angkatan Perang RI yang diperbantukan untuk markas besar tentara. Karir militer Qohar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi Komandan Persiapan TRI, Tentara Republik Indonesia, di Sulawesi. Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade 16. Masalah mulai muncul ketika ia mulai tersingkir oleh perwira-perwira yang memang mempunyai pendidikan formal dan kemampuan teknis militer yang memadai, walaupun mereka kurang memiliki karisma di kalangan prajurit. Bagaimanapun Qohar adalah tentara yang lahir karena proses kebetulan, walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buahnya. Qohar hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam brigade ini. Dari pengangkatan Letkol JF Waro sampai Letkol Lembong sebagai pemimpin brigade, Qohar menolak mengakui mereka. Bahkan ia memberi instruksi untuk tidak berhubungan dengan mereka, jika tidak seizin atau persetujuannya. Selain masalah popularitas di kalangan para prajurit, konon pertentangan itu juga dilatar belakangi oleh persaingan etnis. Qohar merasa orang-orang Manado Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran yang formal. Kebetulan kedua letkol itu memang berasal dari Minahasa. Qohar pun melepaskan jabatannya sebagai Wakil Komandan Brigade 16. Ia diberi tugas membentuk komando seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Pimpinan Komandan Grup Seberang lalu diserahkan padanya. Kesatuan inilah yang kemudian menjadi basis kekuatannya dalam gerakan DITI di Sulawesi Selatan.
Ketika kedudukan komandan grup seberang dihapuskan, Kohar menjadi perwira tanpa jabatan. Ia sempat ditugaskan ke Sulawesi Selatan, 1950. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi kembali dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia. Ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri, ketika merasa semua pengabdiannya tidak mendapat balasan sepadan. Kemarahan makin memuncak saat pemerintah Soekarno menolak masyarakat Bugis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang RI dalam suatu kesatuan mandiri bernama Hasanuddin. Pada tahun 1952, Kohar membentuk brigadenya sendiri. Tanggal 7 Agustus tahun 1953, secara resmi Kohar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosuwiryo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Kohar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang lebih dikenal DITI. Pada paruh pertama dekade 1950-an, gerakan separatisme yang dipimpin Kohar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan RI. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kohar makin melemah. Namun ia tetap bertahan di hutan belantara dan tak mau menyerah. Menurut Anhar Gonggong, pemberontakan Kohar, dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda. Periode tahun 1950 sampai tahun 1952, merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialami Kohar. Mulai 1953 hingga kematiannya, pemberontakan Kohar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Bersama Kartosuwiryo dan Daud Bereh, ia menjadi ikon gerakan separatis yang bernuansa agama Islam. Kohar juga menjadi simbol resistensi daerah terhadap dominasi pusat, yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade 50-an. Pemberontakan Kohar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematian Kohar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Kohar, Presiden Khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia (RPI), tewas didor Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lasalo.